Tahukah kamu bahwa pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 11 kali pada tahun 1955 dan yang terakhir 2014. Adapun asas pada pemilihan umum di Indonesia yang sejak Orde Baru luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Di era reformasi berkembanglah pula asas jurdil, jujur dan adil. Hingga sekarang luber dan jurdil. Lalu, bagaimana dengan pengaruh pemilu dalam pembangunan Indonesia? Yang pertama, penentuan rencana pembangunan. Rencana pembangunan pada akhirnya merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan presiden atau kepala daerah. Kemudian yang kedua, kondisi politik mempengaruhi perencanaan tata ruang, maka kepala daerah akan mempengaruhi sistem politik yang tidak demokratis, dan kondisi politik yang autokratik, sentralistik, dan fanatisme akan menghasilkan perencanaan yang tidak demokratis. Stabilitas politik, arah politik yang tidak tetap atau sering berubah akan mempengaruhi perencanaan yang tidak konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Riko Rahmat, mahasiswa program studi Fisika Institut Teknologi Sumatera yang sekarang sedang mengambil mata kuliah perencanaan politik. Seperti yang disebutkan pada video tadi, bahwa hasil pemilihan umum mempengaruhi pembangunan Indonesia. Artinya, kepala daerah yang terpilih itu akan mempengaruhi sistem perpolitikan yang akan berjalan. Kita sebagai pemilih harus menjadi pemilih yang cerdas. Kenapa harus menjadi pemilih yang cerdas? Yang pertama, mengamalkan Pancasila sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemimpin yang kita pilih harus bijaksana dan juga mampu menampung aspirasi seluruh masyarakat. Alasan yang kedua, kenapa kita harus menjadi pemilih yang cerdas? Bentuk kontribusi kita dalam pesta demokrasi dan pembangunan Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Bentuk kontribusi kita adalah mengikuti pemilihan umum. Alasan yang ketiga, bentuk pengabdian bela negara. Kita sebagai rakyat Indonesia, bentuk bela negara kita adalah kita berkontribusi, berpartisipasi dalam pemilihan umum. Alasan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita harus menjadi pemilih yang cerdas adalah bentuk pendidikan politik. Pemilu menjadi awal di dalam pendidikan politik kita. Suara kita pemilih itu secara tidak langsung mendidik kita menerapkan asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan juga ditambah jujur dan adil. Tadi kan saya sudah menjelaskan kenapa harus menjadi pemilih yang cerdas. Nah, sekarang kita mau tahu apa sih manfaat menjadi pemilih? Mau tahu? Manfaat menjadi pemilih. Yang pertama, pengalaman dan pengetahuan. Kalau kita ikut serta dalam pemilihan, secara nggak langsung kita akan tahu gimana sih sistem dalam pemilihan umum. Ini menjadi awal kita aktif di dalam pembangunan Indonesia. Menjadi seorang pemilih yang memilih secara langsung pemimpin yang akan memimpin kita ke depan. Manfaat yang kedua menjadi pemilih, yaitu kita bisa bersosialisasi. Jadi kalau misalkan sehari-hari kita jarang sosialisasi dengan masyarakat sekitar, nah waktu pemilihan umum kita akan ketemu dengan banyak masyarakat di sana. Kita akan ketemu dengan masyarakat sekitar. Jadi kita ketemu sama tetangga, sama RT, RW, kepala desa yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita jarang ketemu. Dan juga manfaat lainnya ya kita mungkin bisa jadi ketemu jodoh di sana. Manfaat yang ketiga menjadi pemilih. Kita bisa bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban yang sudah kita tentukan. Maksudnya, waktu kita memilih, kita sudah harusnya mengetahui background kandidat, latar belakang kandidat yang kita pilih. Dan ketika kandidat tersebut terpilih menjadi kepala daerah, maka kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Kita harus bisa mengawal kepala daerah tersebut di dalam masa jabatannya, agar di dalam dia menjabat bisa melaksanakan pembangunan secara baik. Nah, sekarang yuk kita simak bagaimana cara menjadi pemilih yang cerdas.
Bagaimana menjadi pemilih yang cerdas? Tahu visi misi kandidat. Kepoin mereka di sosial media. Luangkan waktu menonton debat. Ketahui rekam jejak kandidat. Cari sumber berita yang netral. Awasi kinerjanya. Sekian video dari kami. Pemilih cerdas, pemilu berkualitas. Pemilih cerdas, tentukan pemimpin berkualitas. Saya Riko Rahmat, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Dadah.